آباءنا وأسلافنا وأجدادنا وأهلنا صالحون ونوعنا العلم تعليما نافعا وتذكر التذكير ورسالة الاستفادة والأثار التمسك بكتاب الله سنة رسول ودعو إلى الهدى وترد على خير إيقا وجه الله مرضاتي وقربي وثوابي سبحانه وتعالى سمنا وأسلافنا وأجدادنا صمد هنية علاتهم ونبي أمالهم مقاصدنا في مقاصده ونسهل الزكية بحمد بيتمن سبحانه المشاكلة على هدينا والنية الصالحة جميع شاملة الدنيا والآخرة وإلى هدنا بسبحانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Karena ada tripod lagi tuh di dalam jeep, ambil tripod jeep, satu jeep. Ambil tripod buat Bang Fajri nih. Tripod, satu lagi ambil. Buat Bang Fajri. Bang Farid ambil. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi amin amma ba'd. Qala Sayyidul Imam Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi ulumi wa ulumi badil salih bidar amin. Al-maqalatu salisatu an ba'dil hukama radhiyallahu anhu arba'atun qabihatun wa huwa ma yata'allaqu bihi dam fil ajil wal iqab fil ajil lakinna arba'atan minha aqbah. Al-dhanbu al-ism min asyab qabihun wa min asyaihi akbah wal ishtighal bidunya bi amtiatiha min al-jahili qabihun wa min al-alimi akbah. Kama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man izdada ilman wa lam yazdad bidunya zuhdan lam yazdad min Allah ta'ala illa bu'da. Rahu Dailami wa takasulu fi ta'ah ay muwafaqatu amrillahi ta'ala min jami'in nas qabihun wa min ulama wa talabah ad-din yatlubuna ilm akbah wa takabbur min agniya qabihun wa fuqara akbah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih bisa menghadirkan diri kita di majlis yang mulia Darus Shalihin. Mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini bisa kita jalankan secara istiqomah sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan talabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata fi talabil ilmi mata syahida." Barang siapa yang wafat di dalam mencari ilmu, maka matinya mati syahid. Jadi barang siapa yang wafat menuntut ilmu, maka matinya mati syahid. Tentu kita tahu mati syahid bukan sembarang kematian. Ada kedudukan yang tinggi yang dia dapat raih, yang dia bisa dapatkan dengan menuntut ilmu. Maka para ulama radhiyallahu anhum walaupun mereka sudah menjadi ulama besar, walaupun mereka menjadi orang alim, bahkan rujukan di zamannya, di akhir hayat kita dapati masih megang kitab. Di akhir hayat kita dapati mereka masih belajar. Di akhir hayat kita dapati mereka masih menuntut ilmu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ketika meninggal dunia ada kitab di tangannya. Ya, meninggal dunia ada kitab. Karena dia ingin ketika dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah sebagai talibul ilm, sebagai pencari ilmu.
Maka kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah, derajat yang tinggi insya Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas semacam ini jangan berhenti. Jangan kalah dengan capek, jangan kalah dengan sibuk, jangan kalah dengan sakit kalau perlu. Cuaca dan sebagainya. Setan aja nggak berhenti-hentinya, nggak capek-capeknya, pengen orang masuk neraka. Masa kita kalah sama setan? Yang pengen orang masuk surga, yang pengen orang mendapatkan pahala kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kita jangan berhenti. Ya. Seperti halnya setan tidak berhenti menjerumuskan orang ke neraka, kita pun jangan berhenti untuk mengajak orang ke dalam surga. Dan kena apa step-stepnya lah. Apa step-stepnya biar kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Allah mewafatkan kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan dalam diri kita bahwa sepanjang hidup saya akan thalabul ilm. Sepanjang hidup saya akan mencari ilmu. Terus, ya. Jadi niatkan dalam-dalam, niatkan kuat-kuat bahwa sepanjang hidup saya akan terus mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, akan terus belajar ilmu agama. Ya, berkat niat dia ini, ya Allah akan terus tulis dia sebagai thalabul ilm. Hariannya, mingguannya, terus Allah tulis dia sebagai thalabul ilm. Kenapa? Dalam dirinya ada niat yang kuat untuk mencari ilmu. Yang kedua, wujudkan niat tersebut ya, dengan kita ya berhadiri majlis taklim, walaupun hanya seminggu sekali cukup. Jangan sampai dalam seminggu nggak ada majlis taklim yang kita hadiri. Minimal seminggu 1 kali hadir majlis taklim. Maksimal tiada batas. Biar apa? Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, benar-benar ada bukti. Niat belajar ilmu, tapi pengajian di sebelah rumah nggak pernah hadir kan? Ya, sebelah rumah nggak jauh, tapi nggak pernah hadir. Nah, berarti mendustakan niat. Nah, jadi harus ada kerja nyata lah. Ya, dengan niat dia itu ada kerja nyata untuk belajar ilmu, ada kerja nyata. Nah, dengan kerja nyata itulah nanti Allah akan sampaikan dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, Allah akan sampaikan dia meninggal dalam keadaan belajar. Sebagaimana yang Nabi katakan di dalam hadisnya, matal maru ala ma'asya'alih. Ya, matal maru ala ma'asya'alih. Manusia itu wafat saat pada kondisi ketika dia hidupnya. Kalau memang ketika hidupnya niat akhirat lebih besar, niat akhirat, niat ridho Allah lebih besar, niat mencari cinta Allah lebih besar, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Ya, dalam mencari ilmu misalkan, Allah akan meninggalkan di dalam mencari ilmu. Karena cinta dia, kemudian perhatian dia, kemudian sikap dia itu mencerminkan orang akhirat. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, mencerminkan orang dunia, mencerminkan ahli dunia, maka akan meninggal sebagai ahli dunia. Maka kalau emang ingin kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, apa-apa yang berkaitan dengan husnul khatimah, di antaranya thalabul ilm kita lakukan, kita istiqomahkan, kita lazimkan. Maka insya Allah husnul khatimah kita raih, derajat thalabul ilmi kita raih, dan meninggal dalam keadaan syahid. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sampai pada ucapan atau kata mutiara yang ketiga. Al-maqalatu salisatu, kata mutiara yang ketiga. An ba'dil hukama, masih dari hukama. Jadi sebagaimana dikatakan dalam hadis, ada 3 ya orang yang perlu kita dekatin, perlu kita temenin, perlu kita duduk bersama mereka. Yang pertama
ulama, yang kedua fuqaha, yang ketiga hukama. Kubara pertama ulama, yang kedua kubara, yang ketiga hukama. Ulama yang ahli ilmu, yang dia tahu ilmu, yang mengerti akan ilmu, ya. Adapun kubara yang mengerti ilmu dan mengerti akan istimbatul ilmu, mengerti akan pemahaman ilmu lebih luas lagi, itu kubara. Jadi derajatnya lebih tinggi lagi. Nah, hukama yang mengerti ilmu, yang mengerti istimbatnya ilmu dan rahasia dari ilmu. Nah, ini lebih tinggi lagi derajatnya. Hukama. Jadi kalau ulama itu dia ngerti ilmu, tahu tentang hukum, tahu tentang ini, tentang itu, tahu. Namun dia tidak seperti kubara. Kalau kubara tahu ilmu, namun dia tahu jalur istimbatnya, pengambilan hukumnya, dalilnya, ini itu tidak tahu, itu kubara. Terakhir hukama. Ya, hukama yang tahu ilmu, tahu istimbat ilmu dan hikmah di balik ilmu tersebut, rahasia di dalam ilmu tersebut. Itu hukama. Ya. Nah, Ghalabatul hukama radhiyallahu anhum arba'atun qabihatun. Ada 4 hal yang jelek. Ma yata'alaq bihidam fil ajli wal iqab fil ajli. Jadi kemarin kalau hasanah ma yata'alaq bil madah. Jadi kalau hasanah apa yang mengandung pujian di dunia dan pahala di akhirat. Kalau qabiha kejelekan yang mengandung celaan di dunia dan mengandung dosa di akhirat, itu bedanya. Ya, itu definisinya. Jadi hasanah ma yata'allaqul madah fil ajil, ya fil ajil wa thawab fil ajil. Jadi hasanah itu hal-hal yang mengandung pujian di dunia dan pahala di akhirat. Itu namanya hasanah. Kalau qabiha ma yata'allaq bihidam, yang mengandung cacian, hinaan di dunia, wasawab awal wadzanab fi ajil, dan dosa di akhirat. Ya. Nah, ini ada 4 hal kata Syekh An-Nawawi rahmatullah. Ya. Ada 4 hal. Lakin arba'atu minha akbah, akan tetapi 4 dari 4 hal itu kalau ada pada diri seorang lebih jelek. Ada 4 hal jelek dan ada 4 hal yang lebih jelek. Nah, yang pertama apa? Yang pertama az-zanbu, berbuat dosa. Minasyab qabih, berbuat dosa dari seorang pemuda itu jelek. Wa minasyaikhi akbah. Nah, dari orang yang udah lanjut usia lebih jelek. Ya. Kalau orang yang orang masih muda maka ibaratnya untuk kedepannya masih lama, belum bau kuburan. Ya, tapi kalau udah tua, ya pun dekat sama kuburan, udah bau-bau tanah. Seharusnya dia itu banyak bertobat, jangan bermaksiat. Udah tua bangka masih aja main sama perempuan, main judi, suruh 5 waktu boro-boro. Seharusnya dia banyak tobat gitu. Jadi anak muda yang bermaksiat jelek, tapi orang tua yang bermaksiat lebih jelek. Emang semuanya nggak boleh jelek. Yang muda jelek, yang tua jelek. Cuma lebih jelek lagi kalau tua-tua main maksiat. Ujung-ujungnya jantung Anda. Ya, main perempuan, pakai obat kuat, akhirnya tuh jantungan. Alhamdulillah meninggal dalam keadaan khatimah. Seharusnya kata Rasulullah apa? Allah subhanahu ketika seseorang di umur 40 tahun dia belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masahal malaikatu ala wajhi wa hadza wajhun khasir. Kalau ada orang umur 40 tahun masih senangnya maksiat, senangnya lalai, senangnya jauh dari Allah, malaikat ngusap di wajahnya, ini wajah yang celaka. Wajah yang celaka 40 tahun. Kalau 40 tahun dia makin ibadah, makin taat kepada Allah, maka dia diusap wajah malaikat, hadza wajhul muflih. Ini wajah orang yang beruntung. Gitu. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, man balagha arba'ina walam ghalaba ta'atu an ma'asi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang umur 40 tahun maksiatnya lebih tinggi dari taatnya,
Nah, siap-siap tempatnya di neraka. Hati-hati. Umur 40 tahun. Karena ini masa keemasan, di mana kita di umur 40 tahun itu mau jadi benar, rusak benar. Masa keemasan. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza balagat arba'ina sanah, ketika idza balaga asyuddah wa arba'ina sanah, ketika seseorang sampai masa dewasa dan umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan aku untuk mensyukur nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, wala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa na'amala salihan tardah, dan aku bisa beramal saleh yang Kau ridhai, waslih fi dzurriyyati, berikan kebaikan untuk keturunanku, wa atubu ilaik, dan aku tobat kepadamu. Intinya apa? Umur 40 tahun fokus pada ibadah. Ya, silakan dunia, silakan kerjaan, tapi maksimalkan di antara itu ibadah yang lebih tinggi. Umur 40 tahun. Kalau bisa. Ya karena Allah sudah mengatakan, Rabbi auzina asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala amal shalihan. Ya Allah, anugerahkan aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dan nikmat-nikmat pada orang tuaku, dan aku beramal soleh. Ya, berarti di sini bentuk untuk banyak ibadah. Waslih li fi dzurriyyati. Yang kedua apa? Waslih fi dzurriyyati. Berikan kebaikan buat keturunan-keturunanku. Mulai dia mikirin anaknya, mikirin istrinya, mikirin nanti masa depan bagaimana. Berikanlah kebaikan mereka. Wa waslih fi dzurriyyati wa atubu ilaik wa ana minal muslimin. Aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ya, jadi dosa dari anak muda jelek, tapi dari orang tua itu lebih jelek. Kemudian wal isyighalu bid dunya bi amti'atiha, sibuk dengan dunia dan kenikmatannya, minal jahili qabihun wa minal alimi aqbah. Sibuk dengan urusan dunia dari orang yang bodoh jelek. Wa minal alimi akbah, tapi kalau orang alim sibuk dengan dunia itu lebih jelek lagi. Kenapa orang alim lebih jelek? Karena tahu akan hakikat dunia bagaimana, seperti apa. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun wa tafakkurun wa takassurun fil amwali wal aulad. Ya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Laibun wa lahun, permainan dan yang melalaikan, wa tafakhurun, dan berbangga-bangga, wa takatsurun, dan perbanyak al-amwali wal aulad, anak-anak dan harta. Itu dunia depannya. Ya, kalau orang alim sibuk dengan dunia paling bodoh dia, paling jelek. Tapi kalau orang jahil jelek, cuma nggak terlalu. Karena apa? Karena dia nggak ngerti. Ya, karena dia nggak ngerti. Semakin orang bertambah ilmunya, seharusnya semakin dia takut kepada Allah, semakin zuhud terhadap dunia. Kata Nabi, dikatakan man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan, barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah di dunia ini zuhudnya, lam yazdad minallahi taala illa bu'da. Enggak bertambah bagi Allah, enggak bertambah bagi dia menuju Allah kecuali jauh. Seharusnya kita nambah zuhud. Ya, ada zuhud. Kalau wara itu beda sama zuhud. Wara zuhud itu hasil dari wara. Ya, zuhud itu hasil dari wara baru zuhud. Ya, zuhud, wara itu hati-hati, sikap hati-hati. Ya, sikap hati-hati. Kadang-kadang yang haram aja dijauhin, yang makruh kagak. Itu haram masih. Ada lagi yang haram jauhin, yang makruh dijauhin, itu waroknya tingkat paling nomor 2. Ya. Ada lagi yang haram dijauhin, yang makruh dijauhin, yang syubhat dijauhin. Ya. Bahkan sampai halal pun dijauhin. Kenapa? Takut terjun kepada keharaman. Itu beberapa orang mendefinisikan seperti itu. Ya, kalau waro, ya ada mendefinisikan waro itu
menjauhkan diri dari hal-hal yang mudarat buat dia di akhiratnya. Itu waro. Menjaga diri dari hal-hal yang mengandung mudarat di dunianya dan akhiratnya, itu waro. Ya. Kalau yang zuhud itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya dunia dan akhirat. Lebih tinggi lagi. Apa saja yang nggak ada manfaatnya ditinggalin, walaupun halal. Wah, itu. Ya. Jadi apa kalau wara itu menghindari diri dari hal-hal yang mengandung mudarat. Mudarat itu yang membahayakan dia. Dunianya akhiratnya. Berarti yang haram tinggal, yang makruh tinggal, yang syubhat tinggal, yang halal main. Itu wara. Kalau zuhud menghindari diri dari yang gak ada manfaatnya. Oh, dunianya dan akhiratnya. Yang ada manfaatnya. Jalan-jalan enggak. Sama siang enggak. Itu enggak. Itu zuhud. Ya, dan zuhud itu bukan dilihat dari pakaian yang compang-camping, ya, kendaraannya yang motor super cup, Honda, motor kotok-kotok, zuhud. Bukan zuhud, emang gak punya duit. Ya, zuhud, Masya Allah Ustaz. Kenapa motornya super cup? Wah, zuhud Ustaz, wah Vega. Zuhud, bukan zuhud, emang gak punya duit. Mau ganti bingung. Nyicil gak boleh sama guru. Nyicil ke teman-teman pada susah semua. Ya udah Vega aja yang ada itu bisa jalan itu bukan zuhud. Emang gak punya duit. Kalau dikasih mau dia. Ya jadi zuhud itu di hati. Kadang-kadang orang yang berdasi dengan mobil mewah, rumah megah, atau melimpah, nggak ada sedikit pun goyang rambutnya ketika itu semua terhindar dari dia. Terkadang ada orang yang miskinnya minta ampun tapi ngarepin orang dari orang. Cuma ngarepin dari orang. Ya pengen dikasih, pengen dibantu, lalu gimana? Bukan zuhud. Jadi zuhud itu di hati kita ini, di hati. Ya zuhud dari orang kaya nanti ada di sini. Ya. Jadi zuhud dari orang yang kaya itu biasa karena kecukupan. Zuhud dari orang yang miskin, wah itu lebih utama. Kemudian watakassul bi ta'ah min jami'in nas qabihun wa min ulama wa talabah akbar. Ya. Malas dalam ibadah bagi semua orang itu jelek, tapi bagi ulama dan para santri itu lebih jelek. Malas ibadah dari ulama, dari orang biasa itu jelek, tapi dari ulama dan santri itu lebih jelek. Kenapa? Seorang ulama dan seorang santri dituntut untuk mengamalkan ilmu. Kata Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang ulama. Jadi takut itu merupakan bagian dari mengamalkan ilmu. Kalau nggak takut dengan Allah berarti dia nggak mengamalkan ilmu. Jadi orang sholat talabul ilm, mencari ilmu atau ulama, dia malas dengan taat kebangetan. Aib. Ulama nggak tahajud, ulama nggak talabul ilm nggak tahajud, ulama nggak sholat duha, talabul ilm nggak sholat duha, nggak witir. Aib. Ya, aib. Bahkan lebih aib daripada orang lain. Orang-orang nggak sholat duha ya maklum, nggak sholat witir nggak maklum, nggak tahajud ya maklum. Tapi ulama nggak tahajud, ulama nggak witir, ulama nggak duha, aib. Ya. Justru lebih jelek buat dia untuk menjadi seperti itu. Nah dia tahu, dia menyampaikan risalah, dia menyampaikan amanah, dia menyampaikan ilmu. Kalau nggak diamalkan, bagaimana manfaat buat dia? Bagaimana bisa manfaat buat orang lain? Ilmu aja nggak ada manfaatnya buat dia. Bagaimana manfaat orang lain? Inti gemuk. Ya, nawarin obat kurus, pas nggak? Ayo obat kurus, tapi berarti gede banget.
Nawarin obat langsing, ya nggak masuk akal. Orang juga bingung. Ente nawarin obat langsing, tapi ente gebungnya minta ampun lah, gimana bisa orang terima? Apa ente aja nggak bisa dipakai? Nawarin obat kecantikan, tapi bopeng mukanya, gimana? Nawarin obat kulit, tapi hitam kulitnya, ya nggak bisa. Nggak cocok gitu. Ya, itu tadi. Nggak cocok nawarin obat langsing, tapi dia gemuk badannya gede. Ya orang nggak akan terima. Apa itu gemuk? Nganjurin gimana sih bagaimana biar kurus nih obatnya ini. Nggak ada percaya. Ya karena emang dia begitu. Nah begitulah ulama ketika mengajak sholat duha, tapi dia nggak sholat duha. Dia mengajak sholat witir, tapi dia nggak sholat witir. Mengajak untuk ibadah, tapi dia gak ibadah. Ya kata Allah, ya dalam sebuah hadis, fa'alimun bi'ilmihi, dalam sebuah syair ya, Ibn Ruslan mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'amalan, mu'adzabun min qabli ubadil wassan. Orang alim gak mengamalkan ilmunya, diadab sama Allah sebelum penyembah berhala dia diadab. Kenapa sebelum penyembah berhala diadab? Orang penyembah berhala gak ngerti, tapi orang alim ngerti. Nah, maka dia yang lebih dulu dicerumuskan ke dalam neraka. Kemudian wattagabburu minal agniya qabih wa minal fuqara akbah. Sombong dari orang kaya jelek, dari orang miskin kebangetan. Lebih jelek lagi. Orang kaya sombong yang punya duit. Ya, punya harta, punya jabatan. Orang miskin gak punya apa-apa, sombong lah. Kan ketahuannya. Jelek banget itu. Apa yang mau disombongin sama dia gak punya apa-apa. Bukan berarti sombong itu bagus, enggak. Tetap gak boleh sama siapapun gak boleh. Cuma nyadar diri apa yang disombongin. Itu. Secara keseluruhan sombong emang gak boleh. Apa dia sombong? At-tagaburu apa sombong itu? Batrul haq wa ghamtun nas sombong. Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu takabur namanya. Sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala dzarratin minal kibir. Enggak akan masuk surga orang yang ada di hatinya walau sebesar biji atom dari kesombongan. Sombong akan masuk surga. Bagi yang menghalalkan sombong. Ya. Hadis ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, bagi yang menghalalkan sombong gak akan masuk surga selamanya. Kenapa? Kafir, murtad. Karena udah nas Al-Quran maupun hadis, sombong itu dosa besar. Dia menghalalkan. Nah, ada yang bilang tidak akan masuk surga bersama para awalin, bersama masuk surga duluan, enggak. Surganya belakangan. Ya. Tidak masuk surga bersama para anbiya, para mursalin, para sholihin, ya. Orang sombong belakangan masuk surganya. Ya, itu dibilang begitu. Jadi nggak masuk surga bersama awalin, tapi belakangan. Ya. Itu makna tidak masuk surga orang yang ada hatinya kesombongan. Jadi ada yang mengatakan emang benar-benar nggak masuk surga kalau dia menghalalkan kesombongan. Kalau dia nggak menghalalkan kesombongan, dia tahu sombong itu haram, dia tetap masuk surga tapi belakangan. Jadi nggak masuk surga berduluan, masuk surganya belakangan. Entah dia nunggu baru masuk surga atau di neraka dulu masuk ke dalam surga baru masuk ke surga ini. La yanalu ilma al mustahi wal mutakabbir. Nggak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaidi harbun lil makanil ali. Ilmu nggak akan nyampe bagi orang yang sombong. Seperti halnya air nggak akan nyampe ke tempat yang tinggi, dia nyampe ke bawah. Semakin kita merunduk, semakin dapat ilmu. Ya, pakai ibadat padi. Semakin bertambah isinya, semakin nunduk. Semakin bertambah ilmunya, semakin nunduk. Ya. Katakan
Dikatakan dalam sebuah maqalah ya syair, kun kan najbi fi ufuqil sama, tara ala satil hasirati, tara ala satil ma wa huwa rafi. Jadilah kamu seperti bintang di langit, terlihat di genangan air padahal dia tinggi. Ya kan? Terlihat di genangan air padahal dia tinggi. Wala takun kas sahabi ya'lu bi nafsihi. Ya. Jangan kamu menjadi seperti asap. Ya'lu bi nafsihi. Meninggi dengan sendirinya, wa sampai atas hilang. Sampai atas hilang. Jadi seperti bintang. Walaupun di bawah dia di atas hakikatnya. Tapi asap, nggak ada angin, nggak ada apa, dia terbang sampai atas hilang. Jangan. Ya, jangan sombong. Sombong merupakan maksiat pertama kali yang dilakukan oleh hamba Allah dari iblis. Ya kan? Sampai Allah mengatakan halak tahu mintin wa halak dari minnar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku ciptakan dari api. Aku diciptakan dari api. Wa ana khairu minhu, dan aku, kata iblis, lebih baik dari dia. Itu kalimat aku itu ya, menunjukkan kesombongan. Jadi yang pertama ngomong aku itu siapa? Iblis. Ya. Ana khairu minhu, aku lebih baik. Nah, udah. Maka tempat dia di neraka. Sampai dalam satu riwayat iblis pernah ditawari mau masuk neraka. Mau, kita mau sama Adam. Oh enggak. Coba suruh minta maaf enggak mau. Sampai Adam maafat tetap enggak mau minta maaf. Saking sombongnya iblis. Alhamdulillah. Ya, maka jangan ada sombong. Tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadhu, rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Tapi sombong, Allah akan jatuhkan derajatnya. Alhamdulillah. Ya, jadi sombong dari orang kaya jelek, tapi dari orang miskin sangat jelek. Ya, apa yang disombongin? Harta nggak punya. Apa yang dibanggain? Allahu ya, pikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Imam Habib Hasan bin Ahmad Al-Kab hafizallahu wa ra'ah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumi badil salim bi dari amin. Sampai mana pikirnya, Bang? Tayamum yang mana? Pengambilan debu. Kan udah, mana ini nggak masuk ya? Ya nggak masuk ini kemarin kan? Minggu kemarin masuk nggak? Masuk ya. Dari mana? Praktek. Syarat debu mau udah. Yang kelima. Halaman berapa, Bar? 66. 56. Syurutul awal. Syurutul khamis. Asyaratul khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaratul khamis. An yajtahida fil qiblah qablahu inda bani hajarin ay an ya'rifa jihatal qiblah qabla tayamum wa lam yushtaratu dzalika inda ramli. Syarat yang kelima ketika akan bertayamum yaitu mencari arah kiblat dulu. Mencari arah kiblat. Itu syarat kelima. Jadi syarat pertama harus dengan debu. Syarat kedua ada maksud untuk mengambil debu. Syarat ketiga mengusap wajah dan tangan dengan 2 kali pukulan.
Syarat keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Syarat kelima. Syarat kelima, mencari arah kiblat. Ketika arah kiblat udah ketahuan, baru kita tayamum. Ya. Biar ketika kita tayamum langsung sholat. Nggak nyari-nyari kiblat dulu. Ya, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli nggak perlu, udah tayamum aja. Arah kiblat mah belakangan, ilokan gak dapet kan gitu. Tapi Ibnu Hajar enggak, karena tayamum itu ibadah yang singkat. Tayamum itu taharah yang lemah. Jadi karena kelemahannya ini harus kita lakukan dengan secepatnya. Nggak boleh tayamum kecuali sudah masuk waktu. Ya. Jadi cari udah masuk waktu, udah. Zuhur sudah. Arah kiblat mana? Sono. Ada najis? Nggak ada. Ya tayamum. Debunya ada, udah persiapan. Ya, karena tayamum itu taharah yang lemah. Jadi harus segala hal-hal yang bikin lama oleh Ibn Hajar harus dibikin cepat. Seperti apa? Mencari kiblat. Orang mencari kiblat kalau sekarang mungkin mudah, coba kalau di padang pasir susah. Ya, lihat matahari dulu atau lihat arah, ngendus gitu. Ya kan? Kalau ada kompas mah langsung. Kalau nggak ada kompas gimana? Kan ada jeda waktu yang cukup lama untuk mencari kiblat dulu. Makanya masuk waktu dulu, cari arah kiblat dulu, masuk waktu udah, cari kiblat udah, baru tayamum. Biar apa? Tayamum langsung sholat. Jadi nggak perlu nyarinya. Jadi waktunya nggak terlalu lama. Ya. Kemudian jadi anyari paji hatal kiblat. Maksudnya mencari kiblat itu mencari arah kiblat. Qabla tayamumi, sebelum dia bertayamum. Jadi anyari paji hatal kiblat, dia tahu terlebih dahulu arah kiblat sebelum tayamum. Walam yushtaratu dzalika inda Romli. Imam Romli tidak mensyaratkan. Walam yushtarat. Udah, tayamum aja, urusan kiblat belakangan. Asyatu sadis, saat yang keenam, an yakuna tayamumu ba'da dukhil waqti. Oh, yang kedua, tayamumnya itu harus setelah masuk waktu. Di anna tayamum taharatun darurah. Karena tayamum itu adalah taharah yang lemah. La darurata qabla dukhul waqt. Tidak dikatakan darurat sebelum masuknya waktu. Jadi ya, jelas ya. Kenapa disyaratkan masuknya waktu? Karena tayamum itu adalah taharah yang darurat. Tidak dikatakan darurat sebelum masuknya waktu. Itu makanya harus masuk waktu dulu tayamum baru bisa. Ya. Ya misalkan mau dapat gratisan misalkan. Tapi gratisannya ntar jam 12. Ya. Gratisannya jam 12. Jam 10 udah minta, boleh gak? Nggak boleh. Ntar jam 12 baru dapat. Kenapa? Karena gratisan itu adalah darurat. Ya, gratisan itu darurat. Karena nggak ada lagi. Nah, udah tidak sini, ambil ada barang. Habisin itu barangnya tuh. Selama masih ada pembeli, selama masih ada yang mau bayar, lepas barang. Kalau udah nggak ada yang bayar, udah nggak ada yang mau beli lagi, udah lepas dah, gratis. Udah darurat gimana? Biar bayar barang, masa datang berangkat bawa barang pulang bawa barang lagi, ya gitu. Jadi gratisannya darurat. Belum ada darurat kalau belum masuk waktu. Jadi harus masuk waktu dulu. Asyatu sabi an yatayammam malikuli fardin. Syarat yang keenam, tayamumnya setiap kali fardu. Mau sholat duhur, tayamum buat duhur. Sholat asar belum batal Pak Ustaz, tetap tayamum lagi buat asar. Setiap fardu. Nggak lama maghrib belum batal Pak Ustaz, tetap tayamum lagi. Mau sholat isya belum batal Pak Ustaz, tetap tayamum lagi. Jadi 5 kali fardu, 5 kali tayamum. Kecuali kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Sholat fardu dhuhr, tayamum buat sholat fardu dhuhr.
Qobliyah ba'diyah boleh Pak Ustaz? Boleh pakai enggak apa-apa. Salat duha qada boleh enggak apa-apa qada. Silakan. Jadi masalah. Karena kita sudah niatkan tayamum untuk sesuatu yang di atas. Yang bawahnya ngikut. Karena ada tiga derajat. Berarti kan niat dalam tayamum ada 3 derajat. Yang pertama niat untuk melakukan sholat fardu. Maka boleh kita melakukan sholat sunnah, boleh pegang Quran, boleh. Kalau kita niat sholat fardu, itu derajat pertama. Derajat kedua untuk sholat sunnah. Kita niat tayamum untuk sholat sunnah. Nawaitu tayammuma listibahati sholati sunnah. Buat sholat sunnah. Maka nggak boleh melaksanakan sholat fardu, tapi boleh melaksanakan memegang Quran. Yang paling bawah boleh. Itu derajat kedua. Derajat ketiga niat untuk memegang Quran. Kan kalau memegang Quran kudu wudu kan. Nah, karena nggak ada air kita tayamum. Niat memegang Quran. Maka nggak boleh sunnah, nggak boleh sholat fardu. Itu 3 tingkatan. Kalau tingkatan pertama boleh 2 dan 3, tingkat kedua boleh 3, nggak boleh pertama, tingkat ketiga hanya 3 saja, 2, 1 nggak boleh. Tuh. Jadi ya yang ketujuh an yatayammam malikuli fardhin, tayamum untuk setiap fardu, fala yajuz an yajma' baina fardhaini ainaini bitayammumin wahid. Tidak boleh menggabungkan 2 fardu yang ainain, tapi fardu ainain ya. Fardu ain itu sholat 5 waktu. Apalagi sholat Jumat. Ya, itu tidak boleh menggabungkan 2 sholat fardu bitayammin wahidin dengan 1 kali tayamum. Enggak boleh. Kecuali kalau yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah, boleh. Ya. Misalkan dia habis sholat fardu mau sholat jenazah. Kan sama-sama fardu. Boleh enggak apa-apa, gabungin. Ya, fardu ain sama fardu kifayah boleh. Atau fardu ain sama sunnah, nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu semuanya fardu ain, nggak boleh. Tayamum buat sholat fardu belum batal, pakai buat sholat asar, nggak boleh. Tayamum sholat asar dipakai buat sholat maghrib karena belum batal, nggak boleh. Berarti itu menggabungkan 2 fardu ain. Jelas ya? Wa yajuzu lahu, nah ini wa yajuzu lahu an yajma'a bainal fardil ainaini wa baina wal fardil kifai. Boleh dia sholat fardu, dia menggabungkan dengan 1 tayamum antara fardu aini dan fardu kifai boleh. Habis sholat 5 waktu, habis sholat zuhur lanjut sholat jenazah. Sholat jenazah fardu kifayah Pak Ustaz, boleh digabung? Lah boleh, enggak apa-apa. Wa bainan nawafili wal furudil kifayah, antara sholat sunnah dan fardu kifayah boleh. Ini sholat sunnah, nawaitu tayammuma listibahati sholati duha. Duha sunnah apa tidak? Sunnah. Diajak, bang, sholat jenazah bang, nggak ada imamnya, abang jadi imam lah. Oke, siap. Tayammum lagi? Nggak perlu. Udah cukup tayamum tadi yang untuk sholat sunnah. Kan fardu Pak Ustaz, nggak apa-apa, ini pengecualian. Wa khutbatil jum'ah kal fardil aini inda Ibnu Hajar khilafan li Ramli kama sayati. Khutbah Jumat dan sholatnya itu fardu ain menurut Ibnu Hajar. Khutbah Jumat. Jadi 2 kali tayamum. Habis khutbah Jumat, tayamum buat khutbah Jumat, tayamum buat sholat. Kata Ibnu Hajar. Tapi kata Ibnu Ramli enggak. Tayamum buat sholat Jumat, lanjut khutbah, buat khutbah enggak apa-apa. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholatil Jum'ah. Tayamum. Lanjut dia khutbah. Habis khutbah dia turun sholat, enggak apa-apa. Tapi kalau Ibnu Hajar enggak, harus dua-duanya. Nawaitu tayammuma listibahati khutbatil Jum'ah. Tayamum, naik ceramah. Turun nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholatil Jum'ah. 2 kali tayamum. Kalau Imam bin Ramli enggak.
cukup satu kali tayamum. Kama sayati nanti akan disebutkan pada babnya. Kecuali begini, sebagaimana yang ada kita tahu ya bahwa tayamum di kulli fardin, yang sunnah nggak boleh untuk fardu, yang fardu boleh untuk sunnah. Jadi begini, kita mau sholat duha, tayamum untuk sholat duha. Tapi kita nggak sholat duha, kita nggak pakai itu tayamum. Kita udah dohor, kita udah dohor. Boleh nggak kita pakai tayamum tadi buat sholat dohor? Boleh. Boleh. Udah berapa syarat dibablas itu dibabat. Syarat masuk waktu enggak. Setiap fardu enggak. Tapi itu istisnayat, pengecuali rukhsah itu apa-apa. Ya, mau sholat duha tak lagi dohor nih, tayamum nawa itu, tayamum istibati sholat duha. Malam ajan, ya ajan. Boleh kita tayamum tadi? Boleh. Ya, boleh. Yang penting belum dipakai buat sholat, itu pengecualian aja. Ya, pengecualian. Enggak bisa kita kiaskan yang lain. Berarti bisa dong Ustaz. Ba'diyah duhur. Selesai ba'diyah duhur, asar. Boleh dong pakai ini? Enggak bisa. Itu hanya khusus sholat duha. Ya, untuk sholat duha. Allahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم war basonya war 10 pentol dulu, coba pentolnya dulu aja. Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyarikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha. Beli kecap ABC atau sedap Jepang. Jangan bango ya, jangan bango. Produk Yahudi. Al-muallimina wa talabatana wa talibatina yamina war. Jangan ada airnya. Basonya dulu. Akhirah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbana tarabna. Lana asyrafana